Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gifari Kiflay dengan NIM 24.38043 akan menjelaskan materi tentang ruang vektor mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu Bu Primawati. Ruang vektor adalah sekumpulan vektor yang bisa dijumlahkan dan dikalikan dengan bilangan biasa yang kita sebut skalar, dan hasilnya tetap berada di dalam himpunan itu sendiri. Contohnya, di ruang 2 dimensi, kita punya vektor seperti X, Y. Kalau kita tambahkan dua vektor misalnya 1,2 dan 3,4, hasilnya 4,6. Kalau dikalikan dengan skalar, misalnya 2 kali 1,2, hasilnya 2,4. Dan tapi ruang vektor tidak harus selalu berupa pasangan angka. Ruang vektor bisa juga berupa himpunan semua fungsi yang kontinu, himpunan semua polinomial, atau bahkan himpunan semua matriks berordo tertentu. Yang penting, himpunan itu memenuhi dua operasi dasar, penyebelahan vektor atau perkalian dengan skalar, dan hasilnya selalu tetap di dalam ruang itu. Sifat-sifat ruang vektor ada 8. Di antaranya tertutup terhadap penjumlahan dan pengalian skalar, ada elemen 0, setiap vektor mempunyai inverse, operasi penjumlahan bersifat asosiatif dan komutatif, dan ada sifat distributif untuk penjumlahan dan skalar. Semua sifat ini penting agar ruang vektor bisa digunakan secara matematis untuk berbagai perhitungan. Sekian ringkasan materi ruang vektor dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Rizky Gusnandra dengan NIM 24.38083. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai eigen dan vektor eigen. Yang pertama itu nilai eigen. Nilai eigen itu bisa kita anggap sebagai angka skala yang menunjukkan seberapa besar sebuah matriks mengubah arah atau memperbesar suatu vektor tertentu. Jadi, kita punya matriks A dan vektor V. Lalu setelah dikalikan hasilnya hanya berubah besar tapi arahnya tetap sama. Maka vektor itu disebut dengan vektor eigen. Dan faktor penggalinya disebut dengan nilai eigen. Dengan persamaan yaitu AV sama dengan lambda V. Di sini lambda adalah nilai eigen dan A itu adalah matriks. Untuk mencari nilai eigen, kita gunakan persamaan karakteristik yaitu A dikurang dengan lambda I sama dengan 0. Contohnya yaitu, misalkan matriksnya A sama dengan 2, 1, 1, 2. Kalau kita hitung determinannya, menjadi kita masukkan persamaan yaitu A dikurang dengan lambda I sama dengan 2 dikurang lambda pangkat 2 dikurang dengan 1 sama dengan 0. Hasilnya kita dapat dua nilai eigen yaitu lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan 1. Artinya, matriks ini punya dua skala perubahan yang berbeda terhadap vektornya. Baiklah, selanjutnya itu vektor eigen. Kalau nilai eigen adalah skalanya, maka vektor eigen adalah arah atau bentuk vektor yang tidak berubah arah saat dikalikan dengan matriks. Jadi, kalau kita kalikan matriks A dengan vektor eigen, hasilnya tetap searah, hanya panjangnya saja yang berubah sesuai nilai eigen. Rumusnya yaitu A dikurang lambda I dikali dengan V sama dengan 0. Untuk mencari vektor eigen, kita masukkan nilai lambda yang sudah didapat ke dalam persamaan ini dan cari solusi untuk vektor V. Contohnya yaitu dari contoh sebelumnya, yaitu untuk lambda sama dengan 3 kita cari buka kurung A dikurang dengan 3I dikali dengan V sama dengan 0. Hasil vektor eigennya adalah 1, 1.
Dan untuk lambda 1, vektor EG-nya adalah 1 min 1. Jadi, dua vektor ini menunjukkan dua arah utama yang tidak berubah arah saat terkena matriks A. Baiklah, penjelasan sederhananya itu, bayangkan vektor itu seperti anak panah. Saat kita kali dengan suatu matriks, biasanya arah panahnya berubah. Tapi kalau itu adalah vektor eigen, maka arah panahnya tetap sama, hanya memanjang atau memendek. Nah, angka yang menentukan seberapa panjang atau pendek panah itu disebut dengan nilai eigen. Jadi, singkatnya, nilai eigen adalah faktor pengali atau besarnya perubahan. Dan vektor eigen adalah arah yang tetap saat matriks bekerja. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernando dengan NIM 24338025. Saya akan melanjutkan topik kedua dan topik pertama yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu bebas linier. Katakanlah kita punya beberapa vektor, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Vektor-vektor ini dikatakan bebas linier jika tidak ada satupun yang bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari vektor yang lain. Secara matematis, kita tulis seperti ini: C1 tambah C2 tambah C3 tambah Cn, yang hanya berlaku kalau semua koefisien C1, C2, C3, Cn sama dengan 0. Kalau ada salah satu C yang tidak 0, tapi hasilnya tetap 0, maka vektor-vektor itu disebut tidak bebas linier atau tergantung linier. Contoh sederhana. Yang pertama, vektor 1, 0, dan 0,1 adalah bebas linier karena arah keduanya berbeda dan tidak ada hubungan kelipatan di antara mereka. Tapi kalau kita punya 1,2 dan 2,4, maka vektor kedua bisa ditulis sebagai 2 kali vektor pertama. Itu berarti keduanya tidak bebas linier. Konsep ini penting karena dari vektor-vektor yang bebas linier kita bisa membentuk basis ruang vektor. Basis ini seperti fondasi yang bisa digunakan untuk menyusun semua vektor lain dalam ruang tersebut lewat kombinasi linier. Baik, sekian penjelasan materi tentang bebas linier dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.